Assalamualaikum. Gimana anak-anak hari ini, kabarnya sehat semua? Ada yang nggak masuk nggak nih hari ini? Ada. Aduh, siapa? Imran. Imran kemana Imran? Oh, sakit. Oke. Ami kemana Ami? Oh, nggak ada keterangan. Biasa ya, lagi musimnya ini ya, puber ya. Nama ibu dulu juga gitu sih. Baik, ibu absen dulu ya. Yeti ada, Mia Jainab, Indrayani ada, Melina, Laras, Akbar, Imelda. Oke, berarti yang tidak hadir hanya Imran dan Ami ya. Oke, baik. Baik, tadi ibu tuh sebelum kesini di depan kelas tadi ya, depan sekolah tadi, lihat rame-rame. Kalian tadi pas jam istirahat ngeliat juga nggak di depan kelas tuh tadi? Ada yang lagi syuting ya? Syuting itu loh. Bukan, itu apa? Yang influencer yang suka bagi-bagi giveaway itu loh. Willy Salim. Ada yang pernah nonton kontennya nggak? Nah, Willy Salim kan suka bagi-bagi itu ya, uang ya. Ketemu orang di jalan bagi-bagi uang. Kalian kalau ketemu Willy Salim kira-kira mau minta berapa? Minta iPhone. Biasanya kan ditanya ya, kalau yang pernah nonton kontennya Willy Salim pasti tahu tuh. Biasanya ditanya, dari angka 1 sampai 10 pilih angka berapa gitu ya? Nah, mau pilih angka berapa? Tria? Angka 10. Oke, kenapa 10? Biar dapat banyak. Karena nilainya makin gede nilainya makin banyak dapatnya gitu ya. Oke. Biasanya kalau dia nyebutin nilainya kecil gitu ya, angka 1, 2, sama Willy Salimnya tuh diminta untuk yang gede lagi, kurang gede, jangan kekecilan gitu kan. Nah, oke. Kira-kira kalau mau bicara soal uang, kalau bicara soal uang nih, kalau bicara soal uang nih anak-anak, kalau bicara soal uang nih, misalnya ini berapa uangnya? Jangan-jangan ini uang terakhir di dompet saya. Ya, uang 50.000. 50.000 ya. Kalau saya kasih ke Melina mau nggak? Saya kasih ke Laras mau nggak? Mau, oke. Masih bagus nih, masih mulus ya kan? Oke. Kalau ini uang saya lipat begini. Masih ada yang mau? Oke. Kalau uang ini saya nih, saya remes begini. Bentuknya udah nggak semulus tadi. Masih mau? Oke. Kalau uang ini saya jatuhin di lantai, ya. Terus saya keinjek-injek orang gitu ya. Ini udah lecek tuh, udah nggak semulus tadi, keinjek-injek orang, kotor. Masih ada yang mau? Kenapa? Kira-kira kenapa Akbar? Padahal ini ya, padahal tadi udah jelek, kucel, kumel, injek-injek. Iya, kenapa kok masih mau? Kenapa Mel? Masih ada nilainya, oke. Kalau kertas, nih ya, sama-sama kertas ya. Ini kan uang kertas juga nih. Ini kertas juga. Kalau kertas ini saya jatuhin, keinjek-injek. Saya kasih Melina, masih mau? Kenapa nggak mau? Ada nilainya. Ya, padahal sama-sama kertas, tapi kenapa ini lebih bernilai? Karena memang ada nilainya. Ya, ini uang kita gunakan sebagai transaksi, alat transaksi pada saat kita berbelanja atau alat untuk bertransaksi. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa sesuatu hal itu
ketika dia sudah memiliki nilai, memiliki value, dia tidak akan pernah ditolak. Nggak akan ada yang nggak mau kalau udah punya nilai. Itu berlaku juga untuk kita sebagai manusia. Ya, kita sebagai manusia juga kalau misalnya kita sudah punya nilai, yo teriak. Ayo, perhatiin ibu dulu, perhatiin dulu depan. Nggak boleh ngobrol di kelas. Ya, oke. Begitupun juga dengan manusia. Kalau manusia udah punya nilai, ya, mau dia di omongin orang di belakang, di jelek-jelekin di belakang, dikatain ini, dikatain itu, ya, dia tetap akan bernilai ketika dia sudah memiliki nilai tadi. Gimana caranya kita untuk bisa punya nilai? Anak-anak, ada yang tahu gimana caranya supaya kita bisa punya nilai? Oke, kenapa? Nazra? Pengetahuan. Kreatif. Karakter. Oke, good. Tepuk tangan buat Nazra. Ada lagi yang mau nambahin? Tadi Nazra udah nyebutin kita harus punya pengetahuan, kreatif, dan karakter. Ada lagi? Jujur itu termasuk ke apa? Nia? Termasuk ke apa? Jujur itu apa? Jujur, disiplin, rendah hati. Itu apa? Sikap atau perilaku. Nah, kuncinya adalah gimana caranya kita bisa punya nilai. Yang pertama kita naikin pengetahuan kita, yang kedua kita naikin keahlian kita, yang ketiga kita harus punya perilaku dan sikap yang baik. Oke? Baik, itu tadi anak-anak sedikit motivasi tentang bagaimana kita harus punya nilai. Dan bicara tentang nilai, materi kita hari ini berkaitan dengan apa yang barusan saya sampaikan. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini masih berkaitan nih dengan materi kita di pertemuan sebelumnya. Ya, karena ini masih satu submateri ya, masih satu materi. Saya masukin lagi nih karena ini terakhir. Anak kecil nggak boleh pegang duit. Buat saya aja. Nggak usah, saya juga butuh yang lucu. Masih bernilai kan? Iya. Oke, lanjut ya. Materi kita sebelumnya apa, Laras? Ya Bu, materi sebelumnya yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non kementerian Bu. Oke, kedudukan dan fungsi lembaga pemerintahan ya. Oke, saya mau review lagi nih materi kita di pertemuan sebelumnya. Coba Imelda, apa tugas dan wewenang kepala negara? Ayo, kewenangan atau tugas dan kewenangan presiden sebagai kepala negara. Memegang kekuasaan tertinggi atas Ayo, apa? Oke, coba Akbar, dibantu Bar. Apa? Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Oke, terus? Yang kedua, menyatakan perang, perdamaian, dan perjanjian dengan negara melalui persetujuan DPR. Oke, lanjut. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Kemudian menyatakan keadaan bahaya. Oke, good. Tepuk tangan dulu dong buat Akbar. Ya, Akbar masih ingat materi yang kemarin. Ya, nah materi hari ini yaitu terkait dengan masih lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, agar anak-anak mampu untuk mendeskripsikan makna dari sistem nilai Pancasila. Yang kedua, agar anak-anak mampu menganalisis nilai-nilai utama dalam Pancasila
Dan yang ketiga, agar anak-anak mampu menganalisis nilai-nilai utama dalam Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya mau dibuat kelompok dulu, ya, menjadi 5 kelompok. Silakan berdasarkan nomor urut absen. Duduknya silakan bergeser menjadi 5 kelompok. Ayo, silakan. Sudah? Oke, saya mau nama kelompoknya dibagi menjadi nama yang ada dalam lambang Pancasila. Kelompok 1, Akbar. Kelompoknya namanya apa? Banteng. Apa? Bintang, oke. Kelompok 2, pohon beringin. Kelompok 3, rantai. Kelompok 4, padi dan kapas. Kelompok 5, banteng. Banteng dong. Kepala banteng. Oke, baik. Sudah ya, sudah. Kenapa saya mau bagi kelompok? Karena nanti di akhir pembelajaran kita mau berdiskusi, ya. Dalam satu grup atau dalam satu kelompok yang masing-masing akan berdiskusi karena ada tugas yang akan saya berikan, ya. Baik, selanjutnya kita akan mulai masuk ke materi. Jadi kalau tadi kita sudah berbicara mengenai nilai, nah sekarang kita akan berbicara mengenai sistem nilai. Kalau nilai tadi sudah tahu ya, pasti kalau sesuatu hal ada nilainya, berarti kan itu sesuatu hal yang punya tujuan gitu ya. Nah, kalau sistem nilai itu apa? Sistem itu berarti adalah satu hal yang berkesinambungan. Artinya dia tidak terputus, gitu kan? Nah, coba Imran dibaca apa itu sistem nilai? Nilai berarti ada beberapa nilai yang menjadikan satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Oke, berarti dalam sistem nilai ada berapa nilai? 1? Dalam sistem nilai ada berapa nilai? Apakah ada 1 nilai? Dalam sistem nilai? Sistem. Apakah cuma ada 1 nilai? Tidak. Dalam sistem nilai itu terdapat beberapa nilai yang bersama-sama menjadi satu menuju pada suatu tujuan tertentu. Nah, selanjutnya, bagaimana sistem nilai tadi dalam Pancasila? Nah, dalam Pancasila sendiri itu terdiri dari berbagai macam nilai, ya. Totalnya ada 5 nilai dalam Pancasila. Nilai yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Nilai yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Nilai yang ketiga nilai persatuan. Nilai yang keempat nilai nilai yang kelima nilai keadilan, ya. Nah, dari kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, dan mengacu pada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu nilai termasuk ke dalam nilai moral atau kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Ya, itu tadi pengertian dari sistem nilai Pancasila. Nah, selanjutnya nilai-nilai utama dalam Pancasila itu terkandung ke dalam 3 tata nilai utama. Yang pertama yaitu dimensi spiritual. Kalau ngomongin soal spiritual atau berbicara mengenai spiritual, dari katanya sendiri sudah kita bisa baca ya, spiritual artinya berarti lebih kepada agama, gitu ya. Nah, Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Tuhan sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Nah, jadi ketuhanannya, keimanannya, ketakwaannya di situ yang dinilai. Kemudian yang kedua, dimensi kultural. Nah, berbicara mengenai kultural berarti sudah jelas ya dari katanya, dari suku katanya sendiri sudah jelas. Kultural berarti apa? Falsafah, budaya, pandangan gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, yang ketiga yaitu dimensi
Yang ketiga dimensi institusional. Institusional berarti lebih berkaitan kepada tujuan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke, selanjutnya nilai-nilai dalam nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Baru kita bahas mengenai kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan negara ya. Oke, kita akan bahas sila pertama. Apa sila pertama? Kelompok 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Dalam nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan, artinya di sini mengakui adanya Tuhan, percaya akan adanya Tuhan, kemudian menjamin ya anak-anak itu tadi terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sebelumnya sudah mengerti ya berarti ya. Ternyata sistem nilai dalam Pancasila itu sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, sistem nilai Pancasila itu sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seperti yang tadi di depan saya sampaikan bahwa nilai itu tergantung kita atau tergantung siapa yang melaksanakannya, gitu kan ya. Nah, tergantung siapa yang mengimplementasikannya gitu. Oke, baik. Sampai di sini berarti tadi kesimpulannya adalah bahwasanya nilai-nilai Pancasila terdiri dari 5 nilai ya. Terdiri dari 5 nilai tadi, pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, keempat kerakyatan, kelima keadilan. Baik, itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya sebelum kita akhiri, saya yang seperti tadi saya sampaikan di awal ya, akan ada tugas per kelompok. Silahkan untuk dikerjakan per kelompoknya masing-masing. Ya. Oke, di situ ada tugas, ada 2 tugas. Yang pertama ada tugas kelompok dan tugas individu. Ya, tugas kelompoknya silahkan dilihat. Di situ ada gambar, ya, yang kalian harus cermati, diamati bersama dengan kelompoknya. Silahkan diamati dari kelima gambar tersebut. Silahkan untuk dijelaskan kira-kira nilai apa yang terkandung di dalam gambar tersebut kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, oke, silahkan dikerjakan. Waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Tuku. Ya, sudah selesai? Sudah, oke, dikumpulkan. Wah, ini tulisannya terhantam badai. Laras ya. Yeti sudah? Sudah, oke. Wah, bagus sekali. Ya, tugas individunya juga sudah. Ya, untuk tugas individunya nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Karena di sini tugas individunya membuat clipping yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi silahkan diamati kegiatan sehari-hari di rumah atau di sekolah. Kemudian apa nilai-nilai yang terkandung di dalam kegiatan tersebut. Buat clippingnya, ambil dari berbagai sumber, boleh ngambil dari media sosial, boleh dari koran, boleh dari majalah, boleh dari berita-berita online, ya. Tugas individunya ingat nggak boleh sama, semua harus beda, paham ya? Oke, baik. Kalau sudah, ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri? Ya, kayak nih. Kenapa kita harus belajar nilai-nilai Pancasila? Anak-anak, kalian ini kan generasi muda, generasi penerus bangsa, gitu ya. Dimana sebagai generasi penerus bangsa, kita tuh harus punya modal atau bekal untuk hidup bersosialisasi dan bermasyarakat. Ya, modalnya apa tadi? Kelima nilai yang terdapat dalam Pancasila tadi. Kalau kita tidak belajar itu dari sedini, kita tidak siap untuk bermasyarakat atau bersosialisasi. Gitu, paham ya? Anak-anak ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, bagaimana hari ini pelajarannya? Sudah paham mengenai nilai-nilai dalam Pancasila?
Sudah paham implementasinya seperti apa? Oke, baik. Kalau sudah, Ibu rasa sudah selesai untuk materi kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materinya yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, kepercayaan, pertahanan, dan keamanan. Ya, jadi kita sudah ganti lagi nih materinya minggu depan ya. Baik, itu aja. Ibu rasa cukup. Selanjutnya hari ini siapa jatah pantun? Akbar. Oke, ayo Akbar. Jatah pantun hari ini. Ayo. Ayo Akbar, jatah pantun hari ini, Sa. Pantun buat cewek aja, banyak. Ayo Bar, silakan. Hari Selasa belajar fisika. Cakep. Ulangi. Ulang. Hari Selasa belajar fisika. Cakep. Yang belajar biar lulus. Cakep. Apa kabar warga Jakarta? Boleh dong pinjam 100. Ya. Itu, tepuk tangan dulu buat Akbar. Baik, terima kasih. Sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.